Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjabarkan hasil dari diskusi kami, yang dimana di sini saya Tirta Hidayat sebagai moderator. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai data science dan big data. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu data science, yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Citra dan Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data science. Definisi dari data science. Data science ini didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menggunakan metode ilmiah, proses, algoritma, dan sistem untuk mengekstraksi pengetahuan dan wawasan dari data yang sudah kita kumpulkan dalam berbagai bentuk, baik yang terstruktur maupun tidak. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tujuan dari data science. Di sini saya akan menjelaskan tujuan utamanya terlebih dahulu, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang bertujuan agar kita mendapatkan wawasan yang berharga, dapat mengidentifikasi pola, serta dapat membuat keputusan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya, yaitu ada beberapa proses dalam data science. Nah, ada beberapa proses yang ada dalam data science ini, diantaranya yaitu ada pengumpulan data. Di pengumpulan data ini, kita akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kita perlukan. Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan data, yang tujuannya untuk memproses data yang telah terkumpul karena data tersebut masih berupa mentahan sehingga masih ada ketidaktepatan atau bisa juga ada data yang hilang. Poin selanjutnya ada analisis data. Dalam tahapan ini kita akan menganalisis data yang bertujuan untuk menemukan pola atau korelasi. Selanjutnya yaitu ada tahapan modeling. Dalam tahapan ini kita akan menggunakan algoritma machine learning yang tujuannya untuk membangun model yang dapat memprediksi atau mengklasifikasi data. Dan yang terakhir yaitu ada tahapan visualisasi data. Dalam tahapan ini kita akan menyajikan hasil analisis data kita yang berbentuk visual, grafik atau tabel untuk memudahkan interpretasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada teknik dalam data science. Yang pertama, regresi, yaitu analisis hubungan antar variabel. Yang kedua ada klasifikasi, yaitu memprediksi kategori data. Yang ketiga ada clustering, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Yang keempat ada dimensionality reduction, yaitu mengurangi kompleksi data. Selanjutnya ada tools dalam data science. Yang pertama Python. Python itu merupakan bahasa pemrograman populer dengan pustaka kuat untuk analisis data, pandas NumPy, machine learning atau scikit-learn, TensorFlow, dan visualisasi atau Matplotlib Seaborn. Yang kedua ada R, yaitu bahasa khusus untuk analisis statistik dan visualisasi dengan banyak paket seperti ggplot2 dan dplyr. Yang ketiga ada Jupyter Notebook, yaitu lingkungan interaktif untuk menulis kode, menjalankan analisis, dan membuat visualisasi data secara langsung. Yang keempat ada Tableau, yaitu alat visualisasi data interaktif yang memungkinkan pembuatan dashboard dan laporan yang mudah dibaca. Yang kelima ada scikit-learn, merupakan pustaka Python untuk machine learning yang menyediakan berbagai algoritma dan alat untuk klasifikasi, regresi, dan clustering. Selanjutnya ada penerapan data science. Yang pertama ada analisis data kesehatan, menganalisis data pasien untuk meningkatkan diagnosis, perawatan, dan hasil kesehatan. Yang kedua ada analisis resiko kredit, yaitu model scoring kredit, menganalisis data peminjam untuk menilai risiko pinjaman. Yang ketiga ada analisis kecelakaan,
yaitu menganalisis data kecelakaan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan infrastruktur jalan. Yang keempat ada analisis sentimen, yaitu menganalisis data dari media sosial dan ulasan untuk memahami persepsi publik terhadap merek atau produk. Baik, sekarang masuk ke Big Data. Jadi definisi Big Data. Big Data sendiri terdiri dari dua kata teman-teman, yaitu ada Big dan Data. Yang dimana kita terjemahkan secara harfiah, Big itu berarti besar atau berukuran besar, dan data itu merupakan sebuah informasi, yang dimana informasi ini didapat dari berbagai sumber. Dan dapat didefinisikan Big Data ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah data yang berukuran besar, yang dimana data tersebut berasal dari berbagai jenis data. Ada data terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur ini contohnya seperti saat kita masuk di MK basis data di semester 3 teman-teman. Itu ketika kita membuat sebuah database, pasti kita akan membuat sebuah tabel, yang dimana tabel-tabel tersebut akan berisi sebuah nama, ID, alamat, dan sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk sebuah data yang terstruktur. Sedangkan data yang tidak terstruktur seperti berupa gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Oke, selanjutnya kita masuk ke karakteristik Big Data. Di karakteristik Big Data ini dia memiliki 5 teman-teman. Yang pertama ada volume atau ukuran. Yang kedua ada velocity atau kecepatan. Yang ketiga ada variety atau keanekaragaman atau tipe ya. Dan keempat ada veracity, merupakan sebuah kebenaran atau kualitas dari data. Dan kelima value atau nilai. Oke, kita akan menjelaskan untuk volume. Jadi volume sendiri merupakan jumlah data yang berukuran besar, yang seringkali dalam ukuran terabyte hingga petabyte. Ini mana contohnya seperti data sebuah sensor CCTV. Itu kan dari sensor tersebut kita mengambil sebuah video. Jadi video tersebut pasti ukurannya sangat besar karena dia merupakan dari hasil sensor tersebut. Mungkin itu untuk volume. Dan kedua, velocity, kecepatan. Yang dimana kecepatan pengumpulan dan pemrosesan datanya seringkali terjadi dalam waktu yang nyata. Jadi misalnya seperti kita melakukan pengumpulan data di contoh sebuah e-commerce, misal seperti Shopee, dia kan melakukan pengumpulan data dulu, data pelanggan. Ketika pelanggan melakukan pembelian, data tersebut akan terkirim ke dalam aplikasinya, dan terus akan diproses sehingga pembeli dapat melakukan proses pembelian. Yang kedua, variety atau beragam tipe data, dimana seperti yang saya jelaskan tadi, data-data tersebut memiliki beberapa jenis yang termasuk data yang terstruktur, data dan data tidak terstruktur. Data terstruktur tadi berupa nama, ID, nomor telepon, dan sebagainya yang terdapat dalam sebuah tabel. Sedangkan yang tidak terstruktur sendiri itu seperti video, audio, dan lain sebagainya. Keempat, ada veracity atau tingkat ketidakpastian.
atau kebenaran dari kualitas data yang bisa bervariasi. Nah, di sini kan data kalau tidak berkualitas, maka data tersebut tidak bisa untuk kita pakai untuk mendapatkan wawasan. Makanya di big data sendiri melakukan pemrosesan agar datanya bisa berkualitas dan bisa memberikan suatu wawasan atau sebuah informasi. Kelima, value atau nilai. Nilai atau manfaat yang dapat dihasilkan dari analisis data tersebut. Nah, jadi dari data yang tidak pasti tadi, data tersebut akan diolah dan memberikan sebuah nilai atau manfaat. Yang manfaat tersebut dapat berupa informasi, teman-teman, agar kita dapat mengetahui sesuatu dari data yang diambil. Mungkin itu dari karakteristik big data. Kemudian sumber dari big data, sumber data dari big data. Di sini kami menulis beberapa sumber. Yang pertama data sosial, data transaksi, data sensor, dan data mesin. Dan untuk data sosial sendiri, dia berupa dari media sosial, blog, dan ulasan. Yang contohnya misal kita membuat akun Facebook. Nah, akun Facebook itu membutuhkan registrasi terlebih dahulu. Misal kita membuat menggunakan username dan password, itu merupakan sebuah data untuk bagian media sosial contohnya. Dan kedua, data transaksi untuk pembelian, penjualan, dan pembayaran. Untuk data transaksi sendiri, kita bisa mengambil contoh dari e-commerce tadi, seperti Shopee. Ketika kita sebagai pelanggan melakukan pembelian, maka data kita akan terkirim ke dalam aplikasinya, seperti nama, alamat, dan sebagainya. Nanti itu akan diproses dan jadilah sebuah data. Dan kemudian data sensor, IoT, perangkat pintar. Untuk data sensor sendiri, kita bisa ambil contoh sensor kebakaran. Nah, pada sensor kebakaran kan dia akan melakukan sensor ketika ada api atau suhu yang masuk ke dalam sebuah IoT tersebut. Jadi dia akan menangkap sensor dan membunyikan sebuah alarm agar terdengar. Jadi itu untuk data sensor. Ketiga, ada data mesin, log server atau file dari aplikasi. Untuk log server sendiri sama kayak seperti kita melakukan login pada sebuah aplikasi mana saja, maupun game atau segala macam. Nah, untuk file aplikasi sendiri kita ngambil contoh untuk sebuah game. Ketika kita mendownload sebuah game, pasti ukuran file aplikasi game tersebut pas pertama kita download pasti memiliki ukuran yang sangat kecil. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu kita bermain game tersebut terus-menerus, maka file untuk game tersebut akan meningkat jadi lebih besar. Mungkin itu untuk sumber data dari big data. Kemudian ada tools dalam big data. Untuk tools dalam big data ada Hadoop, yang dimana sistem penyimpanan terdistribusi untuk pengelolaan data besar. Jadi maksudnya di sini sistem file terdistribusi yang memungkinkan penyimpanan data besar dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber tersebut agar terlihat menyatu. Yang kedua ada Spark. Spark sendiri pemrosesan datanya lebih cepat dari Hadoop dikarenakan dia melakukan pemrosesan data secara real time di dalam memori RAM. Yang ketiga ada NoSQL database, seperti contohnya Cassandra dan MongoDB, untuk menyimpan data yang tidak terstruktur. Yang seperti tadi, data yang tidak terstruktur itu video, audio, gambar, dan lain sebagainya. Keempat ada cloud computing, platform seperti AWS dan Google Cloud untuk menyimpan data dan pemrosesan skala besar.
Selanjutnya penerapan Big Data. Oke, untuk penerapan Big Data kita ambil dari analisis data pasien. Yang dimana ketika kita memiliki keluarga yang sakit dan kita mengantarnya ke sebuah rumah sakit, di situ pasti akan melakukan registrasi dulu, pengambilan data. Nah, setelah pengambilan data nanti akan dicek untuk kesehatan dan lain sebagainya, dan itulah nanti data tersebut akan dianalisis agar riwayat kesehatan pasien bisa dilihat dan membantu dalam diagnosis penyakit yang diderita. Dan kedua, di sini ada untuk personalisasi pengalaman pelanggan. Nah, kita bisa ambil contoh di e-commerce lagi, seperti Shopee atau e-commerce lainnya, menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan dan penawaran khusus. Yang dimana di sini pasti di sebuah aplikasi e-commerce akan memberi sebuah algoritma untuk merekomendasikan sebuah produk yang sering dibeli oleh seluruh pengguna, misal sebuah baju atau celana. Jadi itu akan selalu direkomendasikan kepada kita pengguna baru. Yang terakhir ada analisis kinerja siswa. Di sini menganalisis data hasil belajar siswa untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan meningkatkan metode pengajaran. Yang dimana ini berupa analisis dari tugas mahasiswa, tugas ujiannya, dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk penerapan Big Data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Krisna Hadi Saputra. Selanjutnya yaitu perbedaan dari data science dan big data. Data science merupakan disiplin yang sangat lebih luas dan mencakup berbagai teknik dan metode-metode untuk menganalisis data dan menghasilkan wawasan informasi. Sedangkan big data lebih berfokus kepada volume besar, kecepatan tinggi, dan variasi data-data serta alat dan teknologi yang digunakan untuk mengelola data tersebut. Jadi, data science dan big data memiliki perbedaan yang akan sangat terkait. Data science dapat digunakan menggunakan teknologi big data untuk menganalisis kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Selanjutnya, hubungan big data dan data science. Big data dan data science terkait erat. Big data menyediakan bahan baku yang dibutuhkan oleh data science untuk menghasilkan insight yang sangat berharga. Di sisi lainnya, data science menyediakan alat dan teknik untuk mengolah big data dan menghasilkan insight yang dapat ditindaklanjuti untuk mendapatkan hasilnya. Contohnya seperti perusahaan e-commerce, yaitu mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan. Misalnya, contohnya produk yang sering dilihat, produk yang sering dibeli, dan produk yang sering ditinggalkan, untuk merekomendasikan produk-produk yang relevan dan meningkatkan konversi penjualannya. Sedangkan di pemerintahan, yaitu dengan menganalisis data-data kriminalitas, misalnya contohnya data lokasi kejadian dan data-data jenis kejahatan untuk meningkatkan patroli polisi untuk mencegah kejahatan dan menargetkan intervensi sosial. Selanjutnya, manfaat dari big data dan data science. Berikut manfaat dari big data dan data science sebagai berikut. Yang pertama, di bidang bisnis, yaitu meningkatkan efisiensi dari operasi bisnis, mengembangkan produk-produk baru, menargetkan pelanggan dengan lebih tepat, dan meningkatkan customer experience atau pengalaman pelanggan. Selanjutnya, di bidang kesehatan, yaitu manfaatnya seperti meningkatkan diagnosis dari penyakit dan pengobatan penyakit tersebut,
menciptakan obat-obatan terbaru, memprediksi epidemi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien tersebut. Selanjutnya, pemerintahan yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan publik, memerangi kejahatan-kejahatan, membuat kebijakan yang lebih efektif, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Selanjutnya, lingkungan. Pada bidang lingkungan tersebut yaitu memantau perubahan iklim, memprediksi bencana alam, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mengurangi polusi di lingkungan. Selanjutnya, tantangan dari big data dan data science. Yang pertama yaitu ketersediaan data. Mengumpulkan dan membersihkan data yang sangat besar dan kompleks membutuhkan waktu, sumber daya, dan infrastruktur yang sangat signifikan dan banyak. Selanjutnya, keterampilannya membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam bidang data science dan big data. Contohnya termasuk ilmuwan data, data engineer, dan data analis. Selanjutnya yaitu privasi, yaitu menjaga privasi data dan keamanan data individu merupakan hal yang sangat penting dilakukan, terutama dengan semakin banyaknya data-data yang dikumpulkan dan disimpan. Selanjutnya, etika, yaitu penggunaan big data dan data science harus dilakukan secara etis dan penuh bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan potensi bias dan diskriminasinya. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu big data dan data science adalah teknologi yang mengubah dunia. Dengan kemampuan untuk menganalisis data yang besar dan kompleks, big data dan data science dapat memberikan insight dan yang sangat berharga di berbagai bidangnya. Kedepannya, pemanfaat big data dan data science diperkirakan akan semakin luas dan membawa dampak yang lebih signifikan kepada bagi kehidupan manusia. Sekian dari kelompok kami. Apabila bikin kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.